Ya, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di latihan kita. Hari ini hari Kamis, tanggal 12 bulan Januari 2023. Latihan hari Kamis seperti biasa, kita akan latihan yang sedikit lebih dalam lah ya, lebih berat dari yang biasa, gitu ya. Terus kemudian hari ini, tadi juga teman-teman mungkin udah lihat videonya. Tadi saya jelasin bahwa hari ini kita setiap Kamis di bulan ini khusus ada penguatan TM. Jadi kalau teman-teman yang metafisiknya dulu belum, gitu ya, belum sempat atau belum atau waktu lagi itu nggak online atau nggak yakin kadang-kadang gitu ya. Selama 3 kali Kamis, 12, 19, sama 26, ini akan terus-terusan ada penguatan. Cuman di bagian akhir latihan. Jadi kalau teman-teman yang ikutan gabung nih sekarang nih, Kang, saya pengen ikut penguatan aja, boleh. Sekitar nanti jam 8.40, berapa menit lagi ya? Ya, mungkin 35 menit lagi kita akan mulai. Standby sekitar di situ, gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen latihan, penguatan ya, pas penguatan itu sebetulnya nggak usah nyalain video juga nggak apa-apa. Nah, saya bilangin dari awal, penguatan itu yang penting adalah teman-teman ngikutin instruksi, terutama ketika teman-teman harus bayangin ada di lapangan yang sama, gitu ya. Sudah kita coba berbulan-bulan, ternyata dengan teknik seperti itu saya bisa menyentuh teman-teman, energinya nyampe, testimoninya banyak banget gitu ya, dan efektif banget lah gitu ya. Jadi selama teman-teman itu nanti jam 8.40 niatin ada di lapangan yang sama, fokus konsentrasi sekitar 10 menit pasti dapat gitu ya. Itu. Nah, tapi sekarang kita mau latihan olah nafas dulu. Nggak usah mikirin nanti 8.40 itu mah belakangan gitu ya. Sekarang kita mulai latihan olah nafas seperti biasa. Silakan kalau teman-teman berdiri, kakinya dibuka selebar bahu, tangannya taruh samping badan. Gitu ya, tegakin punggungnya. Atur dulu nafas perut ya. Nafas perut, tarik lewat hidung, kembungin perutnya. Setelah penuh, langsung dibuang, kempesin lagi perutnya. Buang juga lewat hidung. Masuk hidung, keluar hidung. Tarik langsung buang. Pas tarik kembungin perut, pas buang kempesin perut. Makin pelan makin bagus. Buangnya harus sampai habis. Ya, sok dicoba dulu. Ya, fokus konsentrasi dulu. Langsung nafas perut dulu. Oke. Semua pikiran yang lain bebaskan gitu ya. Izinkan pikiran teman-teman hanya mulai fokus di nafas aja dulu. Gimana nariknya, gimana buangnya sampai habis, gitu ya. Nafas itu akan menjadi gerbang kita ke konsentrasi ya, ke fokus gitu ya. Kalau tadi mikirin banyak hal, sekarang cuma mikirin satu, gitu ya. Kalau itu dapat, teman-teman akan ngerasain badannya jadi rileks. Biasanya punggung kerasa banget tuh, jadi lemes gitu. Kita berdiri tegak, tapi rileks. Gitu. Itu tandanya bahwa teman-teman udah mulai dapat si fokusnya. Buang sampai habis, benar-benar habis, baru boleh tarik. Oke. Ya, tenang, rileks, fokus ya. Yang baru masuk, jangan lupa di mute ya, supaya suaranya nggak tabrakan. Oke. Ya. Apa yang akan kita latih hari ini? Yang kita latih hari ini sedikit kardio, sedikit kompresi, gitu ya. Tapi gerakannya simple kok. Ya, cuman mungkin tiga gerakan, digeder banget. Harapannya teman-teman bisa maksimal di sepanjang latihan, gitu ya. Oke, fokus dulu konsentrasi. Oke. Sebelum kita mulai latihan, mari kita berdoa dulu. Yakini, rasakan benar-benar bahwa apa yang kita latih saat ini adalah ibadah. Apa yang kita latih saat ini sudah memberikan manfaat bagi banyak sekali orang. Bayangin betapa teman-teman berbahagianya, merasa bergunanya ketika bisa menolong tetangga, keluarga terdekat. Kalau anak sakit kita bisa terapi, efektif banget gitu. Rasakan bagaimana kebahagiaan itu hadir gitu ya. Ini adalah bagaimana kita
berdoa ya. Jadi kita membayangkan apa sih yang memang terjadi ketika memang kita sudah punya kemampuan terapi, kemampuan olah energi. Silahkan dibayangin, diyakini seyakin-yakinnya, nyata banget gitu ya. Sadar, 3, 2, mulai. Saat rindingnya kerasa, powernya kerasa. Oke, bismillah. Oke, dar. Atur nafas perutnya makin kuat, buang sampai habis, disiplin. Dari mulai saat ini sampai nanti selesai, buang selalu sampai habis, betapapun itu terasa berat, sulit gitu ya. Berat, sulit, itu biasa. Itu yang kita cari. Jaga buang sampai habisnya. Ya. Sekarang adalah latihan terbaik. Sekarang adalah latihan terdahsyat. Mulai kita dengan start 4 pembuka ya, 4 perut, 4 dada. Jadi mulai dari sini tarik penuh, aba-aba buang, buka kakinya, das ke bawah. Ini masih nafas perut, kakinya tetap kuda-kudanya, tarik lagi perut gitu ya. Totalnya 4 kali, nafas kelima, nafas dada. Pas nafas dada tahan dulu di sini, terus jebret buang. Totalnya 4 perut, 4 dada, terus ke sini lagi ya. Cuman 8 nafas pasti bisa, buang sampai habis, makin pelan makin bagus. Siap-siap dalam 3, 2, 1. Das, mulai masing-masing. Jangan nunggu aba-aba, karena teman-teman tahu nafas yang paling benernya, hitungannya gimana. Penuh di sini, buka kaki, rasakan minimal itu gesekan udara dengan sela-sela jari. Kepadatan udah dahsyat dari yang pertama, sampai habis banget, baru boleh tarik. Dinikmati, dirasakan setiap pergerakannya. Oke, good. Ya, simpel ya. Terus, kalau ini nafasnya benar, maka dalam 8 nafas, teman-teman sudah sangat siap untuk masuk ke fase latihan. Energinya yang kemarin-kemarin dilatih udah hadir kembali, metafisikanya sudah siap, sudah penyerapan udah siap, gitu ya. Sok yang terbaik dulu. Yang terbaik dulu, 4 perut, 4 dada doang. Terus. Ayo. Oke. Terus Kang Iman, terus. Teh Heksawati, Kang Emil, terus ya. Makin pelan makin bagus ya. Jadi benar-benar kita atur. Ini mah dasar kita yang latihan, bukan nggak ada kewajiban barengan sama yang lain gitu ya. Pokoknya yang saya paling bagus gimana gitu. Begitu sudah, tangannya taruh samping badan, tegakin benar, kalau dari samping benar-benar ditegakin. Gitu ya. Fokus, konsentrasi. Pas diem ini, teman-teman akan gampang banget ngerasain ada dari kaki naik ke atas gitu. Dirasain, dinikmati dulu, des gitu ya. Jadi diem gini itu benar-benar ngatur nafas, udah ada nafas dada. Rasakan bahwa ternyata ngatur nafas itu kerasanya gimana sih sama badan ya. Kerasanya sama gimana sama badan. Ya, tegakin punggungnya, nanti punggungnya akan kerasa kayak ada apa ya? Ya kayak ada garis gitu ke kepala. Biasanya kepalanya langsung nembak ke atas. Rasain dulu. Karena kita mau koneksi ke lapangan bareng-bareng ya. Teman-teman nih kalau roket mah udah dinyalain ya, tinggal melesat gitu ya. Bayangin gitu ya, kayak pesawat ulang-alik gitu, udah siap loncat ke atas gitu. Oke. Fokus, konsentrasi, tegakin benar-benar punggungnya, tangannya taruh samping badan. Kalau yang udah selesai, kalau yang belum selesai, selesaiin dulu. 4 perut, 4 dada. Yang udah selesai,
hitungan 3, kita bareng-bareng semuanya niatin ada di lapangan yang sama. Niat ini cuma butuh sekali, dirasain, kesananya udah pasti connect gitu ya. Ini kan teman-teman kayak ngasih sinyal ditangkap sama saya, kan kira-kira gitu ya. Sekali ini aja teman-teman, niatin banget ya. Siap-siap, kita akan ke lapangan yang sama. Niatin begitu. Teman-teman mau ada di lapangan yang sama dalam 3, 2, 1, der. Bagus, nice. Banyak ini. Rasakan benar-benar ada di teman-teman ada di lapangan yang sama, suasananya kayak gimana, mungkin tenangnya, mungkin kiri kanannya kayak ada energi, mungkin kayak ada anginnya, ada yang muternya. Rasain apapun itu semenit aja. Kita ada di lapangan yang sama, kalau teman-teman merem, itu udah benar-benar kayak di lapangan aja. Ya kan kalau kita merem di lapangan juga kan, suara saya tetap kedengeran ya. Terus rasain dulu kiri kanan atas bawah kayak gimana, depan belakang seperti apa. Buah, oke, atur nafas dadanya. Atur nafas dadanya, mau dikunci dulu sebentar. 3, 2, mulai. Fokus, konsentrasi. Oke, good. Ya, sudah. Santai sekarang ya, udah kekunci ya. Pertahankan kita ada di lapangan yang sama. Oke, silakan kalau yang tadi tutup mata, buka lagi matanya. Tangannya taruh depan. Fokus konsentrasi. Jajar gini ya. Segini nih. Ya. Oke. Kita mulai dari sederhana. Fokus banget. Cuman 3 kali. Tarik ke sini. Tahan dulu. Buang ke depan. Ya. Ingat, buang ke depan itu bukan ngedorong biasa, tapi ada rasain dulu tolakan dari depan, baru dilawan tolakannya. Ya, jadi kayak ada tembok yang teman-teman dorong. Rasain dulu temboknya, baru didorong. Jadi bukan dorong kosong ya. 3 kali doang. Siap-siap. 3, 2, nafas dada. Habis, tarik. Tahan dulu. Rasakan bola energi telapak tangan. Buang, buka dulu. Rasakan tolakan, des, lawan. Kalau nafas keburu habis belum sampai depan, tarik lagi aja. Tarik tahan, buang, dorong lagi. Full. Sampai full, sampai ke depan. 1, gitu ya. Terus tarik lagi. Totalnya sampai 3 kali ke depan. Ya, sok masing-masing. Terus. Dari sini akan di setting supaya rada berat sedikit. 3 kali, rasakan. Makin kedua makin berat, ketiga makin berat gitu ya. Pakai feeling mainnya. Ya, pakai feeling. Pakai perasaan dirasain gitu. Karena kita olah energi ya. Energinya harus kerasa. Kita olah nafas, nafasnya harus bener. Kita olah energi, energinya harus kerasa. Bisa semuanya juga softer. Total 3 kali. Cuman gini, tarik tahan, buang. Kalau keburu habis di sini, berat banget keburu habis, panas banget. Terus dorong lagi, tarik tahan, dorong lagi, gitu ya. Buang lagi gitu. Total 3. Kalau udah 3, tangannya pertahankan di depan. Rasain sih tolakan tadi. Kalau sudah 3, pertahankan di depan dulu. Teman-teman akan kerasa kedorong terus gitu ya. Kadang-kadang mau mundur-mundur, tahan gitu. Mundur-mundur dikit nggak apa-apa lah. Tapi tahan, balikin lagi gitu ya. Ini jadi kayak teman-teman lagi di pantai, berendam gitu ya, di ombak. Tangannya gitu kan, ada kerasa tuh ombaknya, deng gitu ya. Pertahankan, jangan sampai mau mundur. Ya, beratnya bentar lagi ya. Terus. Kan ini baru pendahuluan. Fokus. Oke. Yang belum di-mute dulu ya. Kang Surya belum tuh. Oke. Posisi tangan tetap di sini.
Mau lebih lebar boleh, mau di sini juga boleh gitu ya. Kakinya buka lebih lebar. Ya, kakinya buka lebih lebar. Biar gampang, biar nggak berat ya. Kemudian, kuda-kudanya turunin. Nah, ini juga cuma 5 kali. Ya, 5 kali ke depan kayak tadi persis. Jadi, apa yang teman-teman lakukan adalah paksain. Ini bakal berat, energinya bakal padat, dipaksain ya. Oke, Kang, siapa nih? Kang Goen. Di itu dulu, Kang. Di mute dulu, Kang. Oke ya. Gerakannya simpel, nafas dada. Persis kayak tadi. Tarik tahan di sini. Pas buang, das ke depan. Total 5 kali ke depan ya. Kalau di sini habis nafasnya kayak tadi lagi. Tarik tahan, buang lagi. Peng gitu ya. Akan ada dipadetin. Teman-teman lawan banget sih tekanannya. Ya, teman-teman yang baru gabung, niatin ada di lapangan yang sama, atur nafas dadanya. Ya, siap-siap. Oke. Ya, kuda-kudanya tetap terus ya. 5 kali ini tetap segini. Ya, karena kita pengen capek banget supaya peka banget badannya. Jadi pertahankan kuda-kudanya sebaik mungkin. Siap-siap. 3, kuatlah bisa. 2, 1, nafas dada. Tarik. Das, rasain. Tahan dulu. Rasakan bola energi di telapak tangan seperti tadi. Badan tegak, kuda-kuda rendah serendah mungkin. Buang, buka dulu, rasakan tolakan, baru lawan. Biasanya kita kedorong ke depan, jangan mau mundur, fokus di telapak tangan. Kalau keburu habis, bisa tarik tahan lagi, baru buang, full. Sampai ke depan, itu hitungannya 1. Tarik lagi kemudian ya. Total sampai 5 kali ke depan, full. Ya, sokder. Sok, teman-teman fokus di situ. Saya bantu settingannya ya. Yang baru gabung, segera niatkan ada di lapangan yang sama. 3, 2, mulai. Kuda-kudanya jaga ya. Kita cari yang paling capek. Supaya makin pekanya gampang. Cuma 5 mah bisa, sok deh. Kuat-kuat, yuk. Ayo Kang, ayo Teh. Langsung. Langsung, kuda-kuda pakai deng, peng gitu. Nanti kayak kedorong nih, pas kita ngedorong ke depan dia kayak kita kedorong peng lawan gitu. Terus. Langsung Kang Tri. Kang Dadang. Ya, pakai kuda-kuda ya. Kalau sudah 5 kali ke depan, masih belum sih kayaknya, masih banyak yang berjuang. Terus berjuang, Tang. Terus Kang Lesmana, Kang Gigi. Paksa. Yuk. Nggak akan rugi lah sok kalau maksain sekarang mah. Terus Kang Ahmad, terus Kang Beng, terus Dimar, Kang Indra, Kang Emil. Ayo, sok deh. Mumpung gede. Terus. Habis. Nafas harus habis. Habis. Kalau nggak habis mah gampang. Kalau habis yang susah mah. Ayo, habis. Kalau sudah 5, kuda-kudanya tetap jaga, tangannya bikin bola di depan. Ya. Kalau sudah 5 ke depan, kuda-kudanya tetap jaga, pasti dia akan gemeteran, pasti dia akan teriak-teriak pengen menyerah gitu. Abaikan. Yang penting teman-teman fokus, tangannya ke depan, rasakan gitu. Bikin bola. Ya, kalau sudah 5 dulu. 5 dulu. Kalau sudah 5, kuda-kudanya tetap, biarin dia norok-tok, bahasa Sunda mah gemeteran gitu ya. Bikin bola di sini. Atur nafasnya, kempesin bener-bener sampai habis si dadanya. Rasakan. Ternyata gerakan gini aja dahsyat. Settingannya udah jalan sih soalnya. Yuk. Settingannya udah jalan, yuk, dar. Ngapain ini Kang saya ginian, cuman diem gitu doang. Ini ngumpulin energi teman-teman ya. Lagi ada putaran, teman-teman. Kalau pompa mah dikencengin banget sih buat nyerapnya gitu ya. Jadi gini doang itu ngaruh. Yuk, dar, terus.
Terus. Terus. Teman-teman fokus. Ayo. Ya. Kalau total sudah 5, kuda-kudanya tetap, tangannya bikin bola di depan. Rasakan antara dua telapak ini ada sesuatu, rasakan, atur nafas dadanya sampai benar-benar habis. Ya. Fokus. Sebentar, saya bolak-balik ngecek nih. Yuk. Yang ada video saya cek. Yang di astral juga, sorry. Bukan di astral. Di lapangan juga kerasa kok. Jauh. Yuk, bagus kok. Ini banyak ini. Oh iya, 62 orang. Yuk. Oke, selesai nggak selesai yang 5 kali, langsung posisinya gini. Des. Ya, kalau dari samping gini kan. Kuda-kudanya tetap, tangannya di sini. Ya. Dengan fokus konsentrasi, buang nafas sampai habis, tarik ambil ke sini, tahan naikin ke dada, buang ke depan. Gitu ya. Habis banget, tarik lagi, tahan lagi, buang depan. Gitu ya. Terusin, yuk mulai masing-masing. Nggak usah dihitung berapa. Yang penting benar-benar dirasain. Tarik ke arah perut, nafas dada, tahan naikin posisi tangannya, buang ke depan. Fokus terus di tengah-tengah sini. Ya. Habis banget-banget, ambil lagi gitu. Yang ini mungkin nggak kerasa terlalu padat. Tapi nanti begitu ganti, bakal padat banget. Terus. Geder. Kuda-kuda tetap, biarin dia teriak-teriak. Terus. Tarik lagi, buang depan. Habis. Tarik lagi, tahan, buang depan. Geder. Kalau teman-teman kayaknya sih ya banyak yang mulai terasa kayak ada sekrup gitu di telapaknya, ada kayak ada yang nyekrup gitu. Oh, udah bagus banget tuh kalau gitu. Terus, geder. Buang sampai habis. Ayo. Ayo, yang baru datang jangan lupa niatkan ada di lapangan yang sama. Tenang dulu, niatin ada di lapangan yang sama, baru ikuti gerakan-gerakannya ya. Terus, nafasnya nafas dada, tarik lewat hidung, kembungin dadanya, tahan dulu. Pas buang, lewat mulut, pelan-pelan, sepelan mungkin. Buang sampai habis. Ayo, geder. Ayo, gini doang. Ayo, bisa. Kok gini doang berat, Kang? Iya, bener. Kalau berat berarti bener ya. Simpel aja, kalau berat berarti bener. Kalau belum masih terasa gampang gitu, berarti saya jamin belum bener lah gitu ya. Atau teman-teman udah jago banget. Tapi saya jamin kayaknya belum bener. Kalau dia ringan ya. Terus, gedar lagi, dikit lagi. Tarik ke arah perut, tahan naik, buang depan. Tarik arah perut, tahan naik, buang ke depan. Kuda-kuda tetap. Masing-masing 2 kali lagi yang terbaik. Silahkan. Kalau yang belum di-mute dulu. Kang Bismo belum di-mute. Set, gitu. Kalau udah 2 kali, tarik ke sini. Tahan. Buang. Bawah. Atas. Depan. Habis, gitu ya. Dari sini ambil lagi, tarik. Tahan, pas buang. Bawah, atas, depan. Gitu ya, terus habis. Kalau udah habis gitu lagi, tarik, tahan, buang. Bawah, atas, depan. Di mute Kang Bismo. Matiin mic-nya. Habis. Terusin lagi, tarik lagi, tahan, buang. Udah. Ketika buang, teman-teman bayangin pas ke bawah itu lewat bagian depan, dada, perut, ke belakang, naiknya itu lewat belakang, punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, pas buang, buka dulu, rasain tolakan di depan, baru geder ke depan.
Habis sampai benar-benar habis. Tarik lagi. Yang belum di mute dulu Kang. Ada Kang Erwin. Belum di. Ini Mas Bismo nu ganteng nih. Di mute Mas. Oh terus, gedar. Gedar, kuda-kudanya tetap pasang. Kuda-kudanya tetap pasang. Kuda-kudanya tetap pasang. Kuda-kudanya tetap pasang. Ya gedar ya, gedar. Set, habis. Habis, tarik, tahan. Buang, das, naikin. Masing-masing 2 kali lagi. Masing-masing 2 kali lagi. Masing-masing 2 kali lagi. Masing-masing 2 kali lagi. Kalau udah 2 kali, boleh kakinya biasa lagi, taruh lagi samping badan. Taruh lagi samping badan. Fokus konsentrasi. Ada Kang Ferry sama Mas Bismo. Di mute, bro. Kalau nggak di mute nanti muncul-muncul. Jadi teman-teman yang lain nggak bisa lihat. Taruh samping badan yang udah. Taruh samping badan, fokus konsentrasi. Tegakin badannya, di sini jaga banget konsentrasi, rasain badannya dari ujung kaki sampai ujung kepala, dirasain, buang konsentrasi sampai habis ya. Jaga banget, buang nafasnya harus sampai habis. Jaga banget, buang nafasnya harus sampai habis. Nah, gitu. Ya, nice. Fokus. Ya, sambil nunggu teman-temannya setting-setting dulu ya. Oke. Yang baru gabung, ada tombol mikrofon tuh. Coba di garis gitu, diklik sampai jadi garis. Udah. Yuk, siap-siap. Siap-siap. Bagian yang berat ya, bagian yang berat. Mau teman-teman berdiri atau duduk, atur-atur aja ya. Bagian berat sekarang. Bagian berat sebentar kok. Kita cuma punya 8 menit lagi, baru kita penguatan TM kan. Jadi 8 menit saya potong 5 menit edan-edanan ya. Jadi 5 menit teman-teman pasti harus maksain ini berat segimanapun paksain ya. Kita pakai gerakan yang simpel banget. Siap-siap. Kuda-kuda pasang lagi. Kalau duduk ya berarti atur aja gitu. Tangan yang taruh depan lagi. Buka gitu ya. Kita kompresi yang 3 ya. Kompresi. Siap-siap. Kompresi lihat seperti ini. Kalau yang belum tahu, tangannya buka lebar. Kalau biasanya segini, buka lebar. Ya. Lebih lebar lebih bagus ya. Cuman kan di sini nggak kelihatan dari kamera ya. Buka rada lebar gitu ya. Gerakannya adalah tarik ke belakangin, tahan di sini, buang bentuk segitiga gini. Gitu ya. Jadi tarik, lebarin, tahan gini deh. Bikin aja segitiga lebih gampang ya. Buang ke sini. Tarik buka, tahan belakang, buang tengah. Ya. Tarik, tahan, buang. Ya, tarik, tahan, buang. Kuda-kudanya biarin gemeteran. Siap-siap ya. Berapa menit nih ya? Oke. Yuk, 5 menit doang. Dalam 3, 2, 1. Tarik nafas dada. Lebarin aja. Tahan ke belakangin. Buang. Fokusin ke tengah. Sampai kerasa banget, habis. 1 ke 2 bakal kerasa berat. Ambil beratnya, tarik lagi, buka. Tahan belakang. Buang, jebret tengah. Gitu ya. Habis banget, tarik lagi. Tahan belakang, buang, jebret tengah. Gitu ya. Sok, mulai masing-masing. 4 menit lagi digeder.
Ya, 4 menit doang bisa. Yuk, buang sampai habis. Buang sampai habis. Ayo, Geder. Di mute Kang Riki. Terus. Geder. Nafas dada. Tarik, buka. Tahan belakang. Buang. Push tengah. Habis banget. Tarik. Harus habis banget ya. Tarik. Tahan. Buang. Das gitu. So, yang baru gabung, tenang dulu. Niatin ada di lapangan yang sama. Baru kalau mau ikut, sesuaikan dengan gerakannya ya. Nafas dada, tarik, tahan, buang, push. Kang, saya mau ikutan nanti aja. Hari apa nggak latihan nggak mau ikut, tapi penguatan TM nanti berapa menit lagi. Maka teman-teman tenang aja duduk, atur nafas sesuai yang nyaman ya. Mau perut boleh, dada boleh, silahkan. Yang penting niatin ada di lapangan yang sama. Sok, yang lagi latihan geder. Yang lagi latihan geder. Hajar. Cuman 3 menit lagi. 3 menit lagi. Tarik, tahan, kuda-kuda tapi ya. Buang, wes, habis. Tarik, tahan, buang, habis-habisan. Kita ngejar yang capek, karena kita tahu latihan yang benar pasti capek. Kita berat udah biasa. Kita memang nyari yang berat, karena kita latihan itu mewakili orang-orang yang nggak bisa latihan. Ada yang nggak tahu tentang pola nafas ini, ada yang tahu tapi nggak berkesempatan. Tapi kita semua manfaatnya ditunggu sama banyak orang. Kan gitu ya, ada orang-orang yang sakit yang nungguin manfaat dari latihan ini. Walaupun kelihatan latihannya cuma gini-gini doang, teman-teman tahu ini teh berat, susah kalau bener mah. Ya, dilihat sama orang mah ini gampang banget sih latihannya, kan gitu sih gitu ya. Mereka nggak tahu kalau ngatur nafas sampai habis gimana rasanya, kan gitu ya. Kita mungkin nggak gaya, gerakan kita mungkin kalau di foto tidak keren, tapi manfaatnya nyata, kerasa banget gitu ya. Ayo, 2 menit lagi. Ya, cuma nafas dada, tarik ke sini, buka leng lebar, tahan belakang, buang kompres tengah. Pas kompres itu kan dari gede, bakal kerasa ada bola energi yang ngumpul. Das. Di sini bola energinya di split, dipisah kiri kanan. Das. Lebih gede, kiri kanan. Tahan, misalkan ini 10 nih. Set. Tahan masih 10, pas buang. 10 sama 10 jadi 20 kan? Dah, 20. Nah, pas nge-split berikutnya bukan 10 kiri 10 kanan lagi. 20 kiri 20 kanan mikirnya. Jadi lebih berat. Tok. Tahan pas buang 20 sama 20 40 kan? 40. Powernya di split 40 kanan 40 kiri gitu. Jadi naik terus, makin lama makin berat. Kadang-kadang ya kalau mau jujur-jujuran sih susah banget gitu ya. Kadang-kadang berat sekali sampai aduh gimana sih gitu ya. Tapi kan cuman 5 menit ya. Ini juga tinggal semenit lagi. Paksain semenit lagi. Bisa lah semenit mah. Yuk. Yuk 1 menit lagi. Hajar. Buang sampai habis. Kalau nggak sampai habis mang sayang gitu. Ayo, 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 ayo. Oke, kalau teman-teman, Kang kok saya belum kerasa banget ya. Berarti materi awal-awalnya diulik lagi ya. Yang kepadatan gitu ya. Karena modalnya di kepadatan energi. Memang kalau baru gabung sekarang mungkin masih belum kebayang ya. Kalau di retrace ke belakang, teman-teman bakal tahu, oh kayak gini. Nanti rasanya jadi beda latihan gini doang. Ya, kalau basicnya dikuasai. Oke, masing-masing 2 kali lagi. Nah, hati-hati ya, masing-masing 2 kali lagi. Kan posisi terakhir di sini. Das, diemin di sini, jangan kemana-mana. Ya, kita mau penutupan. Masing-masing 2 kali lagi, terus jaga di sini. Posisinya diam dulu di sini, kontrol, kendalikan, tarik tahan buangnya sebaik mungkin. Buang harus sampai habis. Nafas dada. Oke, kita mau tutup langsung. Gerakannya adalah, di sini kan ada bola, ambil semua, tarik ke atas. Tahan selama mungkin di atas. Buang, buka. Sampai benar-benar habis.
posisi tangan ngadep di atas, di sini nafas dada 3 kali. Ya, nanti kerasa tiba-tiba kok ininya berat gitu, jadi ketekan segala macam, rasain aja semuanya. Nafas dada 3 kali, yang paling bagus, buang sampai habis. Begitu sudah 3 kali, nafas keempatnya tarik lagi ke atas, set ke atas, tahan yang lama. Pas buangnya, niatin ngecas energi sama ngebersihin energi. Das, tegakin punggungnya dulu, baru dorong ke bawah. Tegakin punggungnya dulu, baru nanti dorong ke bawah, ya. Begitu udah, baru buka lagi, nafas dada 3 kali, sambung nafas perut. Ya. Nafas dada 3 kali ini justru penting. Ngendaliin dulu semua yang rasanya kan pasti edan tuh. Dikendaliin dulu, langsung simpan ke perut. Ya, nafas perutnya juga harus yang bagus banget. Karena ini kayak teman-teman abis panen, hasilnya melimpah ruah, mau dimasukin ke gudang gitu ya. Berapa sih yang akan masuk ke gudang itu ditentukan oleh nafas perut. Ketika nanti latihan lagi, semua yang di gudang ini yang bisa keluar, yang nggak kesimpan mah yang nggak akan kebawa gitu ya. Maka pastikan nafas perut yang di akhir sangat baik gitu ya. Karena ini menentukan berapa sih energi yang teman-teman sudah susah payah olah bisa tersimpan. Fokus. Sok selesaikan dulu, fokus konsentrasi. Ya. Kalau sudah nafas perut, bareng 3 atau 4 kali, teman-teman bisa ambil posisi duduk, boleh duduk aja deh, karena saya tahu pasti capek ya. Tetap nafas perut, bisa ambil posisi duduk dulu. Ya, sebentar lagi kita mulai, ada briefing dulu sebentar, karena mungkin teman-teman ada yang baru gabung memang di sesi penguatannya aja. Ya, jadi kita setting lagi, koneksiin lagi supaya semuanya bisa maksimal hari ini dapatnya, gitu ya. Kalau teman-teman yang tadi latihan, pertahankan di nafas perut sepanjang nanti ini ya, sepanjang nanti kita penguatan. Minimal nafas perut lah. Kalau bisa nafas dada ya nggak apa-apa. Oke, sekarang 8.42. Berarti saya mau briefing ya sedikit ya. Sorry, saya rada cerewet dikit, 5 menit ke depan ya. Teman-teman sekalian, saya mau ulangi beberapa poin penting gitu ya. Kang, kalau ditanya berapa sih penguatan TM yang dilakukan malam ini? Penguatan TM yang dilakukan malam ini adalah semuanya TM teman-teman akan sama banget persis powernya dengan yang saya dapat. Ya, yang saya dulu bukan terima ya, bukan dulu ya, belum dulu banget sih. Yang saya terima yaitu 10, kalau dalam tingkatan ya, tingkatan zaman di Kang Diki gitu, di HI, bukan HI ya, Lantera ya, adalah 10.000 grads gitu ya, 10.000 grads. Itu kalau pertanyaan pertama, berapa Kang 10.000 grads? Nah, saya ada beberapa poin yang mau sampaikan. Akang Teteh 10.000, insya Allah yakin banget dalam hari ini di setting segala macam, 1 kali 24 jam saya yakin teman-teman bakal full itu 10.000 gitu ya. Artinya ingat, dengan ada 10.000 ini ada 2 hal penting yang teman-teman harus ingat. Yang satu adalah pesannya dari Kang Diki adalah untuk diamalkan. Jadi pakailah si 10.000 grads ini untuk apapun yang sekiranya bisa memberikan manfaat. Mau pasang tahanan kah, di rumah, segala macam, bantu, walaupun hanya dengan doa, nggak terapi langsung, pokoknya amalin aja. Karena dengan mengamalkan nanti, barulah si 10.000 ini akan terasa, dan akan jadi apa ya, akan terasa manfaatnya sih. Nanti ada ilmu-ilmu yang muncul gitu ya. Oh ternyata gini, oh ternyata gitu ya. Dan itu nggak akan pernah muncul kalau cuman 10.000 udah aja. Nggak ya. Jadi manfaatkan. Karena dengan memanfaatkan, intisari ilmunya akan dapat gitu ya. Akan mulai ada kasus-kasus yang membuat kita, oh ternyata begini. Oh ternyata pasang tahanan kayak gini dan teman-temannya. Gitu ya. Banyak nanti yang kebuka. Kalau diamalkan. Itu yang pertama. Kalau sekiranya cuma dikoleksi, nggak akan dipakai ya buat apa juga kan gitu ya. Dan ini mah kan bukan bahan curhat ya. Ngobrol sama si A, kamu berapa? 5.000, saya 10.000, kan bukan buat begitu-begituan gitu ya. Jadi poin pertama adalah silakan diamalkan karena amanatnya adalah begitu gitu ya. Saya
dapat ini juga amanatnya adalah untuk diamalkan. Maka saya sampaikan ke teman-teman dengan amanat yang sama dari orang pertamanya adalah untuk mengamalkan. Yang kedua adalah hati-hati bahwa dengan energi yang besar, maka kita harus menyelaraskan juga pikiran. Nanti saya akan bikin khusus bahasan ini. Tapi intinya adalah, kalau energi kita besar, kita mikirnya positif, maka positif ini akan terdorong berkali-kali lipat dibandingkan orang normal. Kalau kita mikirnya negatif, maka pikiran negatif ini pun akan didorong, diperkuat berkali-kali lipat. Gitu ya. Sehingga hati-hati ketika sudah punya energi yang lebih besar dari orang lain, maka mindset kita, pikiran kita harus selaras. Gimana cara menyelaraskan? Ada di, saya nggak tahu ya. Ada dah 3 video yang lalu kalau nggak salah ya. Tapi nanti saya niat bikin khusus gitu ya, karena ini menurut saya penting banget. Saya khawatirnya adalah teman-teman energinya besar, tapi masih bergumul di pikiran yang kurang positif. Sehingga apa yang terjadi adalah lebih kurang positif kehidupan kita. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, itu 2 yang mau saya sampaikan di awal. Mekanismenya gimana, Kang? Mekanismenya adalah dalam 10 menit ke depan, teman-teman ikuti semua instruksi yang saya sampaikan. Ini memastikan saya bisa nge-track teman-teman, energinya nyampe, dapat secara efektif, tersetting. Kang, bisa nggak kalau ini berapa orang nih hari ini? Kang, bisa nggak nih ke berapa orang nih ya? 86 peserta, bisa banget gitu ya. Bisa banget, karena ini udah testing berapa kali gitu ya. Tinggal teman-temannya yakin ya. Tanpa banyak basa-basi, sekarang jam 8.45, siap-siap, ambil posisi yang nyaman, mau duduk nyender juga boleh gitu ya. Mau berdiri kuda-kuda, Kang, saya nyamannya kuda-kuda penuh ya, silahkan. Asal kuat 10 menit ya. Oke, instruksi pertama, ambil posisi yang nyaman. Tarik nafas yang dalam, nafas perut boleh, dada boleh, nafas biasa pun boleh. Relaxin badannya, tangannya boleh gini, taruh di bawah gitu, atau dibuka juga boleh. Ya, silahkan. Ambil posisi yang teman-teman nyaman. Oke. Ya. Mau menjamkan mata boleh, mau buka juga boleh, gitu ya. Yang penting ikutin bener step by step-nya ya. Oke. Step yang pertama, silakan teman-teman kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita sampaikan TM-nya hari ini penuh kemanfaatan, baik baik. Kemudian energinya terfilter semuanya sehingga teman-teman dapat energi yang pure, yang murni, yang baik gitu ya, sesuai dengan amanat dari Kang Diki gitu ya. Silakan niatkan gitu dulu. Dengan begitu otomatis tahanan akan jalan, filter akan jalan gitu ya. Transmisi bakal jernih, lancar gitu ya. Niatin gitu dulu. Izinkan badannya nerima energi ini, ngerasain sepeka mungkin gitu ya. Izinkan aja. Saya bener-bener mau nerima nih energi ini gitu ya. Jangan pengen ngetes gitu ya. Kadang-kadang suka ada gitu tuh, nanti ngebalik nanti kalau nggak pengen ngetes gitu ya. Bahaya. Oke, soalnya gede ya. Oke, tenangkan pikirannya, niatin dulu, nerima energinya bersih, murni, pure gitu ya. Kayak rasakan seluruh badan teman-teman. Sekarang rasakan seluruh badan teman-teman. Nafas mah udah bebas lah, mau ngapain juga, yang penting teratur ya. Oke, instruksinya berikutnya adalah niatkan kita ada di lapangan yang sama. Mulai dari sekarang. Niatkan aja, bayangkan aja, kita sedang ada di lapangan yang sama. Kalau tadi yang latihan sih udah ya. Udah kekunci. Yang teman-teman baru nyusul, niatin ada di lapangan yang sama. Nah gitu. Udah kok dapet, yo good. Mungkin sekitar 20 orangan ya, yang baru ya. Oke, good. Oke. Sekarang teman-teman, yang perlu dilakukan adalah full merasakan ya. Ini udah bagian saya yang ngerjain gitu ya. Teman-teman mau ngatur nafas boleh, mau apa boleh, yang penting ngerasain sepeka mungkin ya. Kerasa nggak kerasa, niatin aja gitu ya. Nggak kerasa juga nyampe. Siap-siap. Kita pakai testing dulu yang pertama. Saya ngetes gelombang dulu dalam 3, rasakan 2, 1. Kalau kerasa kedorong, gerenyam-gerenyam, kayak ada yang dari ubun-ubun, wajar ya. Jangan dilawan ya, jangan dilawan. Ya, diterima.
Kalau teman-teman ngerasa dia energi tek terus ke badan teman-teman, terus dia kayak ketahan gitu, niatin biar dia asimilasi masuk gitu ya, biar nanti cepat, soalnya 10.000 kan gede nih, jadi kalau ditahan gitu jadi lama gitu ya. Ulangi ya, soalnya tadi banyak yang masih nahan ya. Jadi kayak apa ya, jangan ditahan aja itu ya. Satu ya, yuk siap-siap ya, lagi ya, tes lagi ya, memastikan dulu biar bagus, niatin banget nerima, kayak kalau air ke tanaman nyerap gitu ya, diserap aja sama badan kita biar cepet. Siap-siap, 3, bagus, 2, 1. Ya, video nggak usah nyala, yang penting teman-teman udah niatin di lapangan yang sama, it will works gitu ya. Kalau teman-teman bahkan terputus juga telegramnya, sekarang nyampe kok, asal ini udah settingan yang ini dapat ya, settingan ini dapat, udah ke apa, dikit lagi, dikuatin dulu sebentar ya. Good, dah kunci ya. Yang teman-teman dapat ini kayak saya jelasin lah biar teman-teman jelas ya. Ini adalah kayak teman-teman udah punya jalur masing-masing ke sekian puluh orang, 80 mungkin, kayaknya 90-an deh sekarang kayaknya kelihatannya. Itu udah kena kunci jalurnya. Jadi teman-teman mati juga sekarang. Sorry, bukan teman-teman yang mati. Telegramnya mati juga, nggak ada sinyal juga nggak apa-apa. Mau dimatiin juga nggak apa-apa. Ya, yang penting teman-teman selama 10 menit, nggak deh, udah bagus soalnya. Ya, sekitar 10 menit teman-teman tetap konsentrasi. Ya, siap-siap. Kita mulai proses nyamainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, good. Plus aim. Yes, good. Serap. Siap lagi. Serap lagi. Rada cepet ya. Lagi. Padat. Diserap. Jangan dilawan. Terus. Again. Oke, settingan kedua siap-siap. Sorry ya, ini rada lama dikit. Oke, nice. Oke, bagus. Nah, gitu. Ini bagus banget. Yang sebelah kiri masih ada yang rada-rada kurang serap, diserap. Ya, gitu. Yang kanan mah udah bagus banget. Terus ya. Siap-siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. 3, 2, 1, Vectra. Terus. Serap. Terus dikit. Yuk. Ini tuh kalau dari saya, energinya blok gitu. Kalau teman-teman nyerapnya ketahan-tahan gitu, kayak susah masuknya gitu. Artinya kalau ditambahin lagi, jadi berat. Jadi diserap dulu level yang ini. Ini Vectra ya. Vectra terus. Niatin aja, niatin nyerap. Nah gitu. Nah ya kan ini kan pada turun nih, set gitu. Nah udah benar ya. Terusin gitu ya, mindsetnya gitu ya. Datang serap secepat mungkin, serap gitu ya. Ini udah bagus nih, kayak gini ya. Oke, good. Siap-siap masuk ke naik. 3, 2. Masuk ke grad, terus good. Terus masih bagus. Terus.
Terus serap dulu. Rada gede nih. Terus 100 ya, 100 grad. Terus kan kenapa nggak langsung supaya ada layernya nggak kosong gitu ya. Jadi si lapisannya tuh padat gitu. Jadi di jeda-jeda gini. Sok, serap dulu. Tes. Oke. Again, siap-siap. Naik lagi. Fokus ya, ada di lapangan yang sama. Terima, 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 terima. Niatin terima. Apapun yang dirasakan, terima. Oke, good. Padetin dulu. Serap, 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 serap. Serap, serap. Terus, lebih cepat lagi. Yang kiri. Yang kiri dari tadi kurang cerap nih. Terus. Terus. Ayo, ayo, ayo. Terus, dikit lagi. Ditungguin, ditungguin. Oke, good. Bagus. Oke ya. Ini 1000 ya. 1000. Tadi 1000, sorry. Kita naikin dulu ke 5000. Siap-siap. 3, 2, 1. Yes. Diserap, diserap. Ayo. Jangan ditahan. Sok, serap dulu. Nah, gitu bagus. Nice. Good. Oke, terakhir satu kali lagi ya, satu siklus lagi. Siap dulu. 3, 2, 1. Dah. Yes, bagus. Kencang, bagus. Teman-teman niatin bener-bener koneksi ke saya. Kerasa banget kayak ada kabel gitu ya ke saya ya. Niatin sekarang. Niatin sekarang. Teman-teman niatin ada koneksi ke saya. Ada kayak kabel nyambung ke saya. Kayak selang nyambung ke saya. Siap-siap. Sekarang niatin 3, 2, mulai. Terus, terus, terus. Bagus. Ini udah bagus banget. Terus, koneksinya udah bagus banget. Oke. Dikit lagi, dikit lagi. Dikunci dulu bentar. 3, 2. Oke, good. Nafas perut 3 kali, tenangkan pikirannya. Nafas perut 3 kali, setelah itu nafas biasa. Kalau mau diginin dulu boleh, dikuatin sebar dulu boleh, nggak pun nggak apa-apa. Ya. Ngesang. Oke, selalu seru kalau transfer kayak gini. Oke, sok nafas perut dulu 3 kali, terus nafas biasa ya. Oke, good. Wih, tepat waktu
Saya jelasin dikit ya, izin jelasin dikit. Oke, supaya nanti teman-teman tidak bertanya banyak. Robert. Thank you, Kang. Ini yang tadi baru muncul namanya Kang Bismo, sahabat saya nih dari zaman perjuangan. Oke, teman-teman sekalian, saya udah pakai mic, udah pakai headset ya, jadi saya bisa dengar teman-teman. Kalau tadi benar-benar nggak bisa dengar teman-teman, saya ingatin lagi kalau teman-teman buka mic, jangan lupa ditutup lagi ya, supaya nggak eko bulak-balik itu. Nah, saya jelasin sedikit apa yang tadi kita lakukan. Teman-teman sekalian, dalam berapa bulan terakhir ini kan saya ngetes gimana caranya. Saya bukan berapa bulan ya, berapa tahun mungkin ke belakang itu saya ngetes gimana caranya saya bisa nge-setting energi teman-teman yang berada jauh gitu ya. Nah, saya mungkin nggak bisa kayak Kang Diki gitu langsung gitu banyak gitu. Tapi kalau teman-teman ada koneksi, ternyata sudah terbukti dari tahun-tahun kemarin bisa. Nah, ketika saya transfer kayak gini, ya saya pakai sistem itu ya. Jadi selama teman-teman tadi ada di lapangan yang sama, dapat settingan terutama yang di awal menit awal ya, saya jamin dapat gitu ya. Tinggal memang butuh waktu biasanya 1 kali 24 jam. Untuk apa? Untuk energinya benar-benar kan ini masih blek 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 gitu ya. Nah, nanti dia akan mulai berasimilasi sama energi kita dalam 1 sampai 24 jam lah, rata-rata 24 jam udah padat gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan selama 24 jam adalah latihan. Mau nggak mau latihan gitu ya. Makin kita berlatih, maka energi ini makin cepat, makin jadi bagian dari energi kita. Kan kalau saya nggak latihan gimana? 24 jam ke depan. Kalau nggak latihan ya nempel juga, cuman ya mungkin nggak secepat dan ya kurang lah dibandingin sama yang latihan ya. Jadi teman-teman bisa silakan latihan apa aja, mau anatomis doang. Tapi saran saya sih pakai yang ada gerakan penyaluran. Supaya nanti energinya kan ngalir ya. Begitu ngalir nanti dia mulai kayak apa ya, susah jelasin. Mengait gitu ya. Terus jadi bagian dari energi kita lah kira-kira gitu ya. Berasimilasi lah kalau kalimat kerennya. Itu. Jadi 24 jam ke depan teman-teman disarankan banget buat berlatih. Atau Kang boleh nggak saya padetin air terus saya minum? Ya bisa gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Itu tentang penguatan ini gitu ya. Penguatannya 10.000 grad sama banget dengan yang saya, dan setahu saya udah nggak ada grad lagi di atas itu. Nah, saya mau sampaikan dulu nih. Aduh Kang, nanti gimana dong gitu ya, misalkan kalau nggak ada peningkatan lagi gimana gitu ya. Nah, ini saya mau cerita sedikit yang semoga teman-teman bisa paham. Teman-teman sekalian, efektivitas DTM itu tidak hanya bergantung dari besaran gradsnya, tapi bagaimana skill kita pakainya, bagaimana daya dorong dari energi kita juga. Ya, saya selalu bilang, analoginya adalah kita punya peluru meriam sebesar bola bowling, mematikan, dahsyat, kalau ngelemparnya kuat, kalau sasarannya tepat, kan gitu. Antara gimana dia ngebidik dan gimana seberapa cepat dia nembakin, kan gitu ya. Peluru sebesar kelereng pun bisa efektif selama ngebidiknya tepat gitu ya, dan daya lontarnya juga cukup gitu ya. Untuk punya melontar peluru meriam sebesar bola bowling tentunya perlu energi yang besar. Artinya latihan kita juga harus bagus untuk bisa ngedorong sebesar bola bowling. Kalau pengen sebesar mobil gitu, ya harus lebih besar lagi kan gitu ya. Nah, semoga teman-teman paham. Jadi grad kecil juga oke, efektif, asal berarti mainnya di mana? Mainnya di daya dorong dan daya bidik. Daya bidik ngelatih, kalau daya dorong kan kita ngelatihnya kita mengasahnya dari latihan. Tapi kalau bidik itu dari aplikasi, aplikasi gitu, dari mengamalkan gitu. Jadi kata saya mah, amalkan aja, walaupun nanti meleset-meleset nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan makin nitik si targetnya gitu. Disitulah nanti akan membedakan mana sih orang yang latihan, mana orang yang ngoleksi, mana orang yang mengamalkan, atau orang yang hanya sebatas saya dapat sekian loh gitu ya. Jauh nanti bedanya.
Ya, kita anggap aja sekarang startnya sama persis gitu ya. Tapi nanti akan jauh bedanya dalam 6 bulan, 5 bulan ke depan. Nanti karena kelihatan nggak mungkin orang yang sering aplikasiin ternyata energinya eh, nggak bagus, ya, nggak mungkin lah gitu. Sunatullahnya pasti nggak. Kalau dipakai pasti jadi lebih bagus. Pisau dipakai pasti jadi tajam kan gitu ya. Diasah pasti jadi tajam kira-kira gitu ya. Nah ini yang teman-teman harus pahami satu. Sehingga kembali ke pertanyaan awal, Kang gimana dong sekarang udah nggak ada Kang Diki, nggak bisa lagi nih jadi 10.000 1 grad. Nggak apa-apa Kang, menurut saya. Justru disinilah Kang Diki ngasih modal terakhir buat kita, di mana nanti pengembangannya itu tinggal dua, nggak mungkin kita ngegedein lagi 1.000 grad, 10.000 grad semua udah mentok kan gitu ya berarti ya. Maka kemampuan kita mengolah energi dan mengamalkan supaya daya bidik dan daya dorongnya lebih dahsyat, itulah yang menentukan. Kang Diki itu nggak bisa nambahin lagi. Tapi sekarang sudah mengamanatkan 100% pada kita, murid-muridnya yang sudah ditransfer, kan begitu. Silahkan Anda pakai ini 10.000 grad itu kalau alat tempur itu udah mungkin udah kapal induk isinya tank segala macam lengkap gitu. Ya bukan cuman pistol lagi gitu ya. Bukan cuman senapan lagi. Ini mah udah pesawat induk gitu. Pesawatnya ada, segala macam ada. Tinggal kita mau gimana sebagai nakodanya kan gitu. Musuh sebagaimanapun bisa dilibas. Tinggal kita bisa ngebidik dengan tepat. Powernya cukup nggak kan gitu ya. Karena sudah nggak bisa lagi nambah eh, modal gitu ya. Modal si besarannya. Maka kita sekarang tinggal dua pilihannya. Ngulik latihan dan mengaplikasikan. Itu menurut saya yang membuat saya tidak khawatir gitu. Sampai 10 tahun yang ke depan nggak ada upgrade ya nggak apa-apa. Yang penting latihan, amalkan kan. Latihan, amalkan. Udah pasti jadi kan gitu. Itu mungkin teman-teman yang saya pengen saya sampaikan gitu ya. Kalau teman-teman pengen penguatan lagi ya nanti hari Kamis depan gitu ya. Boleh kan 2 kali? Boleh gitu ya. Silahkan aja gitu ya. Selama Januari ini memang saya dedikasikan Kamisnya buat setting ini. Karena banyak banget yang itu Japri daripada saya satu-satu kan repot ya. Satu orang bisa 20 menit, 5 orang yang minta bisa berapa jam, beri orang capek kan pasti gitu ya. Nah, dengan begini saya harap teman-teman bisa ngabarin juga ke teman-temannya, hey Kang, teh kalau memang upgrade online gitu silahkan gitu ya, Kamis depan ada, Kamis depannya lagi ada gitu ya. Semoga bisa nyebar amanat yang dikasih sama guru utama kita ke seluas mungkin muridnya gitu ya. Tinggal kita amalkan dan kita tadi latih kan gitu ya supaya mun apa ya amal jariahnya gitu ya dari ilmu yang berguna murid yang berbakti gitu maki apa terus terus mengarilah kira-kira gitu ya. Itu mungkin teman-teman sekalian. Ada yang mau tanya dulu boleh 1 atau 2 orang, mau 2 orang lah maksimal. Capek. Boleh Kang, Ya, sila apa? saya itu selalu menunggu-nunggu waktu latihan, Kang. Jadi yang pertama saya bisa dialog interaktif sama Kang As dan juga teman-teman gitu ya. Ya, kalau saya pribadi memang baru-baru banget saya melihat apa namanya di YouTube-nya Kang As itu baru kemarin banget lah. Jadi benar-benar saya itu tadi Kang As ngomong Kang Diki, Kang siapa? Kang Diki gitu ya. Kang Diki ya. Kang Diki aja saya nggak kenal siapa kan. Oh, siap. Kalau kalau berkenan mungkin bisa jelaskan sedikit siapa Kang Diki, terus bagaimana kontribusinya dan seperti apa supaya saya itu ada gambaran oh Kang Diki seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika tadi seperti yang Kang As sampaikan, kita itu di sini belajar untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan sesuatu yang bisa kita dapat kepada orang lain. Tapi permasalahannya kalau saya pribadi itu justru pada kepercayaan diri saya Kang gitu ya. Eh, apa namanya kadang gini saya itu baru bisa apa ya tapi kok saya mau kemalin gitu jadi benar-benar soal benar-benar itu saya itu, anak yang baru datang ketika dikasih pelajaran tapi tiba-tiba disuruh kemalin apa yang harus saya amalkan dan bagaimana saya mengamalkannya gitu. Terus yang selanjutnya adalah pada saat kita PSJJ gitu ya, apakah bisa kita itu dalam satu waktu kita PSJJ dalam beberapa objek gitu ya. Misal saya itu pengen saya dalam saya, terus pada saat yang bersamaan saya itu pengen
saya dan lain sebagainya. Misal saya itu dalam satu waktu pengen menjalankan PSBB dalam waktu yang bersama tapi beberapa objek, apakah itu bisa dan efektif gitu ya. Terus yang terakhir adalah eh, kalau dari pandangan Kang As sendiri gitu ya, apa sih yang membedakan antara eh, di awal itu saya ingat banget Kang As tuh bilang kita itu belajar seperti ini adalah dalam rangka untuk mengelola ego gitu ya, atau menurunkan ego. Nah, terkadang apakah kita itu tidak, jadi gini, apa sih perbedaannya antara kita itu memboost ego kita dengan kita menurunkan ego kita? Apa sih yang membedakan hal itu? Kadang misal nih saya tuh pengen dia itu seperti sama saya, apakah itu nggak terus ke dalam ego saya? Itu gimana Kang? Itu sih Kang, terima Oh, kasih Kang As ya. siap. Oke, Pertanyaan seperti banyak biasa banget. ini Kang Aro. Banyak nih, biasanya Iya, banyak. soalnya saya itu kalau setiap hari misal saya itu latihan atau saya sekedar apa aja, saya itu selalu kalau misal ada pertanyaan biasanya saya tulis di buku Kang. Wah, nice, bagus. Jadi ketika saya udah di hari Senin, saya itu sudah tahu nih apa yang mau saya tanyakan. Nanti kembali lagi Senin, nanti Selasa, Rabu, oh saya itu ternyata ada hal yang harus saya tanyakan nih karena gini, ketika saya itu punya perspektif dan perspektif ini tidak sesuai, yang khawatirnya itu nanti apa yang Kang A sampaikan itu tidak sesuai. Jadi saya itu mengklarifikasi atau memastikan apakah benar ini yang dimaksud gitu loh Kang. Terima kasih Oh, Kang. siap, siap. Oke, thank you, thank you. Oke, saya coba jawab dulu ya teman-teman sekalian ya. Oke, pertanyaan pertama memang kita itu kan bukan semuanya berasal dari ini. Nama, saya jelasin dari nama ya. Namanya kita adalah XHI. Dulunya kita itu sebetulnya grup main-main sebetulnya gitu ya. X itu kan maksudnya X bekas mantan gitu ya. HI itu dari Hikmatul Iman karena kami dulu ya para adminnya adalah para asisten pelatih yang aktif dulu melatih di LSBD Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman gitu ya. Karena HI-nya bubar pada tahun 2006, terus kita tercerai berai kemana-mana, nggak ada lagi latihan segala macam. Saya juga nggak ikutin ke organisasi yang baru, maka saya sekitar 3 tahun yang lalu, kayaknya 3 tahun yang lalu ya sama teman-teman ya udah kita bikin XHI. XHI itu ya tadi mantan Hikmatul Iman. Nah di Hikmatul Iman ini dulu guru utamanya adalah Kang Diki Zainal Arifin. Jadi kalau ditanya siapa guru Kang Diki adalah guru saya dalam olah nafas, metafisik dan teman-temannya. Dan bagi saya berjasa banget ya karena dulu saya ikutan HI itu dari SMA gitu ya, dari SMA kelas 1, berarti SMP lah gitu ya, masih ingusan banget. Dan itu ngebentuk banget saya dari nggak pede, introvert, jadi sekarang gitu ya, dari awalnya nggak bisa ngomong depan orang sampai sekarang mau berapa ribu orang juga hayu-hayu aja gitu ya. Nah itu semuanya saya rasa saya dapat dari Hikmatul Iman itu. Jadi sangat berjasa lah dalam hidup saya gitu ya. Makanya mau gimana pun juga saya tetap sampai kapanpun tetap murid Hikmatul Iman. Kalau ditanya Kang Diki siapa, saya selalu bilang itu adalah guru saya. Nah tahun kemarin kan Kang Dikinya meninggal ya, meninggal bulan Februari kalau nggak salah ya, 29 Februari. Saya lupa malah tanggalnya. Nah, disitulah kita kehilangan besar gitu ya. Tapi di situ juga kita dapat momen di mana ya sudah siapa lagi yang mau nerusin kalau bukan kita murid-muridnya. Maka lewat dari sebetulnya Hexa itu berdiri sebetulnya bukan pas meninggalnya Kang Diki sih. Justru pas meninggalnya pelatih saya. Jadi pelatih saya dulu Kang Ato itu meninggal duluan gitu. Terus saya mikir, saya ilmu banyak nih yang diajarin Kang Ato, kalau saya diem aja nggak ngajarin lagi, kasihan dong Kang Ato nungguin ya murid kayak apa kamu dikasih ilmu terus berhenti di kamu lah kira-kira gitu ya. Jadi saya mulai itu awalnya dari Kang Ato si Kang Darto, pelatih banget saya gitu ya, kan ada guru utama, ada segala macam, ada pelatih ke saya gitu ya Kang Darto itu. Nah, pas Kang Dikinya meninggal ya di situ saya lihat bahwa udah apa yang saya dapat, saya rasa dari dulu sampai Hikmatul Imannya bubar, nggak ada yang jelek, semuanya bermanfaat, maka hal baik ini harus saya terusin. Makanya saya terus konsisten, dibantu teman-teman semua untuk melatih ini gitu ya, pada siapapun. Jadi kadang kalau dulu XHI itu banyak anggota HI yang lama-lama gitu, sekarang mah udah dari umum banyak gitu.
Bahkan ada beberapa yang memang nggak punya dasar sama sekali ya udah ikut gitu dan dapat manfaat jauh-jauh lagi gitu ya. Kalau zaman dulu mah latihannya memang di lapangan langsung. Lebih enak lah ya kalau ya ada enak ada gak enaknya sih. Tapi kalau sekarang saya udah sangat yakin ngelatih online karena ya udah banyak yang bisa nerapi segala macam hanya modal dari online kayak gini gitu ya. Saya banyak belajar juga dari sini. Itu pertanyaan pertama ya. Kang Dikit siapa? Beliau ada guru saya yang udah meninggal tahun kemarin dan meninggalkan banyak sekali amanat lah ya untuk diaplikasikan oleh berbagai jenis muridnya gitu ya. Ada yang bagian teknologi, ada yang bagian apa, semuanya punya ini masing-masing. Karena saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa ngelatih ya, saya ngelatih aja, ya kayak gitu ya. Itu. Terus kedua pertanyaannya adalah apa tadi Kang Arfan? Bedanya ego. Itu mah nomor 3 ya. Nomor 2 pertanyaan apa ya? Kata Kang As kan kita itu belajar seperti ini untuk bisa mengamalkan gitu ya. Nah, ketika saya sendiri itu belum percaya diri atau Oh, siap. Oke, kebayang. jadi Nah, apa sih yang harus saya merubah mindsetnya dari itu dulu Kang? gini, ada beberapa hal yang harus dilakukan dulu baru yakinnya datang. Gini, ada yakin, gini ya. Teman-teman gini. Kalau kita gini, ada hal-hal yang memang harus dilakuin dulu baru nanti kebuktian akhirnya kita jadi lebih yakin. Jadi kayak naik tangga gitu ya. Nah, kalau kita nunggu kita siap merasa oke, udah bisa ini, itu nggak akan mungkin, lambat lah gitu ya. Yang mau cepat, kalau kita mau benar gitu ya kata saya, itu coba. Dengan coba kita tahu ini salah, salahnya sebelah mana, perbaiki, coba lagi kayak gitu. Nah jadi misalkan saya latihan olah nafas, saya punya murid namanya Ibu Nani gitu. Dia latihan pertama baru nafas perut doang, pulangnya nerapi. Itu baru pertama ketemu hari itu, latihan olah nafas baru nafas perut, pulangnya nerapi. Besoknya cerita, Kang saya nempelin gini, kok bisa? Gitu ya. Ini jadi bagus lah, kerasa gitu sama pasiennya. Gitu ya. Itu sesuatu yang memang harus dicoba dulu, kan gitu ya. Maka antara kita nunggu yakin pede dengan nyoba, mending coba dulu kata saya. Justru dari nyoba itu kita akan dapat, oh iya ternyata bisa. Dan itu lebih firm. Mau misalkan ya, si A ini misalkan nggak pede, terus datang ke saya, Kang saya bisa atau enggak? Terus saya berbusa-busa bilang, Kang udah bisa, udah sekian berat, udah ini. Nggak akan, dalam hati kecilnya nggak akan pernah yakin gitu. Yang akan membuat yakin itu justru kalau nyoba gitu. Makanya udah, coba aja dulu. Gitu ya. Contoh lain yang real banget kerasa sama saya. Nerapi itu, kan dulu saya besarnya di silat. Gitu ya. Jadi kalau dulu HI itu ada silat, TM, metafisik, TM sama TD ya, olah nafas gitu. Saya tuh banyaknya fokusnya justru di silat, di jurus-jurus segala macam gitu. Nah, saya nggak pede, karena dulu masa terapi saya nggak pernah pede gitu ya dulunya. Karena saya dulu nggak pernah ada pelatih yang memang spesifik nerapi gitu. Kan dulu mah zaman dulu kalau pelatihnya nerapi ya murid-muridnya tahu nerapi. Kalau pelatihnya dulu jago TM ya murid-muridnya jago TM gitu. Nah gitu, gimana pelatihnya kan gitu. Saya kebagian di mana saya dulu pelatih saya nggak ada yang spesifik ngajarin nerapi. Jadi saya besar mungkin udah puluh-puluh tahun ya nggak nerapi kan gitu. Nah sampai saya bikin MTHI, Manajemen Terapi Holistik Indonesia. Jadi kalau teman-teman bingung tuh apa tuh tulisan MTHI, itu sebetulnya kumpulan terapis karena zaman dulu ini nggak ada yang ngajarin terapi loh, gitu ya. Padahal yang sakit makin banyak. Akhirnya kita bikin MTHI, Manajemen Terapi Holistik Indonesia. Ini yang ngajarin gimana step by step nerapi, sehingga cepet orang bisa nerapi. Dalam 12 kali latihan dijamin bisa nerapi. Ya itu ya. Nah, salah satu pengalaman saya di MTHI adalah ketika saya di Jakarta. Waktu itu pameran cuma 3 hari. Kita cuma ada 2 hari di pameran itu. Ada yang saya terapi saraf kejepit. Paginya saya terapi. Itu beda 2 jam dia kucuk-kucuk datang lagi ke stand. Kebayang dong kita kan kayak ini ya. Kalau pameran aja kayak pameran gitu kan cuma stand-stand gitu. Ada yang jam 10-an dia ini terus makan siang dia datang lagi jam 12-an. Kang, tadi di terapi udah enakeun, udah hilang gitu. Bayangin cuma 2 jam. Dan itu apa? Apakah saya yakin dari awalnya saya itu bisa nerapi saraf kejepit segitu efektifnya? 2 jam beres loh ya. Tahunan dia sakit gitu, 2 jam di terapinya 10 menit gitu.
2 jam terus dia benar-benar bisa jag-jag, bisa apa, berterima kasih dengan tulus. Saya nggak kenal kan gitu ya, dia nggak bohong kan gitu ya. Nah, apakah kalau mau jujur, apakah dulu pas awal terapinya itu yang 10 menit saya yakin? Nggak yakin, tempel aja udah gitu. Teorinya gini, udah tempel, 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 tempel. Dan ternyata dari tempel itu ada yang benar-benar, dan itu nggak satu dua, ada mungkin 4 pasien. Ya itu jadi karena kerjaannya kantoran, duduk semua, banyak yang sakit pinggang gitu, saraf kejepit segala macam. Dan saya di sana saya tahu, oh oke, saya sudah ngebuktiin banget yang namanya terapi energi sangat efektif buat saraf kejepit. Caranya udah puterin tempel, dah 10 menit. Saya yakin itu seminggu aja, kalau paling lama seminggu lah itu kalau yang saraf-saraf kejepit beres itu, gitu ya. Itu dari pengalaman, di situ saya jadi sangat yakin. Kalau teman-teman nggak percaya, salah satu yang saya dulu harus coba dulu baru yakin adalah yang ini kan, yang tadi transfer kayak tadi, ya. Dulu kalau transfer kan di lapangan, gitu ya. Saya dulu bagian ngelatih dari dulu. Saya gini-gini nggak pernah yakin ini teh ada atau enggak. Saya baru yakin ketika saya begini, kok tiba-tiba yang ditransfernya ngagebek tuh apa ya? Dia punya ilmu gitu. Dia punya ilmu terus ada bentrok, jebret gitu. Jadi di situ tuh. Disitulah saya antara kasihan monolong sama gembira. Karena ternyata saya gini-gini, jadi loh itu ya, bener loh. Kalau kita gini-gini doang nggak ada isinya ya nggak akan kejadian dia berontak dan teman-temannya kan gitu ya. Nah disitulah saya baru yakin, oh saya transfer bener gitu. Padahal sudah mungkin puluhan kali transfer sebelum itu. Baru yakinnya ya pas dicoba itu, nggak sengaja dapat kasus. Nah jadi teman-teman, coba aja dulu. Orang datang ke kita mungkin minta tolong segala macam, kan nggak ada ekspektasi harus sembuh juga. Kan minta tolong ya, kita tolong sebaik mungkin. Nanti dari situ kita akan tumbuh keyakinan yang firm itu apa ya? Yang firm itu apa sih? Yang teguh gitu, yakin dan memang ngebuktiin gitu. Jadi bukan karena dibilang sama orang, tapi emang kita nyata gitu, kita tahu sendiri emang bisa gitu. Kira-kira gitu ya. Itu terus yang masalah ego. Teman-teman sekalian, latihan itu kalau latihan gini deh, kita lihat psikologi orang lah ya. Kalau orang baru belajar sebentar sedikit, itu biasanya orang itu merasa banyak tahu. Contoh ya, kalau zaman dulu saya ikutan Hikmatul Iman nih, karena itu kan silat segala macam gitu ya, matain kikir segala macam gitu. Begitu awal-awal masih dasar 1, baru belajar yang gitu-gitu aja, saya ngerasa jago. Mana anak taekwondo gitu ya, sini gitu ya. Kan dulu di SMA 3 ada taekwondo. Ayo sparring, ayo pembuktian, ada dukun di mana, datengin gitu. Zaman dulu mah gitu. Ada perguruan apa minta sparring tanding, datengin gitu ya. Ada yang menghina Hikmatul Iman, berantem gitu. Zaman dulu itu pas zaman anak muda masih kecil baru belajar. Karena saya ngerasa jago banget. Nah, tapi apa yang terjadi adalah makin kita banyak belajar, kita makin tahu, kita ternyata nggak tahu apa-apa. Nah, disitulah nanti kita ada pendewasaan. Kalau usia mungkin kayak seumuran saya 40 segala macam sih, biasanya sih udah nggak ada lagi tuh sombong-sombongan. Ya buat apa lagi lah kan gitu ya. Udah kita, ini udah pernah, semuanya sama gitu. Sekarang kalau saya tanya, perguruan bela diri, semuanya sama kok. Mereka punya tujuan yang sama, ngebina segala macam, caranya mungkin beda. Tapi semuanya ngajarin gimana orang jadi jujur, gimana orang bisa bela diri segala macam, mau caranya bebas aja lah. Jadi nggak ada lagi tuh musuh-musuhan dan segala macam gitu ya. Ya jadi poinnya adalah makin kita banyak tahu, justru makin kita merasa banyak banget yang kita nggak tahu gitu. Nah teman-teman kalau latihan olah nafas, awal-awal tak bisa nerapi, mungkin ada ya, gitu ya. Tapi lama-lama kok makin lama latihan, kita akan tahu, oh ternyata latihan yang kemarin gini saya masih susah payah. Buang nafas sampai habis aja nggak kuat, 20 nafas kok gitu ya. Mau sombong apa gitu. Ngatur nafas sampai habis aja masih edan-edanan, masih ngocor-ngocor gitu. Keringat sampai kelek basah, pantat basah gitu ya. Kalau ngatur nafas dengan benar kan, mau apa yang disombongin gitu. Udah kita ngatur nafas aja nggak bisa gitu. Nah disitulah kita akan mulai meredam si ego kita. Nah, kalau ego kita turun, kita jadi lebih gampang maklum sama orang lain. Misalkan kita lagi terapi, terus ada biasanya ada keluarga pasien, entong lah, nuk itu mas syirik, bid'ah segala macem.
Apa yang dilakukan kalau dulu saya masih muda? Enggak, Bu. Ini mah gini-gini jelasin gitu ya. Zaman dulu. Sekarang mah, oh mohon Bu. Badeku ibu mangga silahkan. Ya udah aja. Ngapain ribet gitu. Udah kita juga kayak gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi lebih jalan damai segala macam gitu. Jadi nggak lagi kita, dah kita juga apa? Dah memang kita nggak bukan apa-apa, orang kita latihan cuman gitu. Mungkin orang lain mah ajengan kiai atau siapa yang pengobat lain mungkin latihannya lebih dahsyat. Ya udah kita ngalah aja, udah silahkan aja gitu. Buat apa lagi sih kan gitu ya. Teriwel lah orang mah gitu ya, tidak ini. Kira-kira gitulah ya. Jadi makin kita latihan, kita makin tahu kita banyak kurangnya, sehingga ya mau apa yang disombongin gitu. Orang sombong mah biasanya karena memang baru mulai, baru ngerasa, ya jadi ngerasa jago, ngerasa tahu semua gitu. Nah itu, jadi saya pikir teman-teman yang latihan sih dalam proses berlatih kita akan mulai dapat netes ya mentalitas seperti itu, sehingga saya yakin terapis atau teman-teman yang latihan mah ya cinta damai semua lah, nggak akan ada yang rariweh gitulah, nggak akan, hidupnya damai aja udah nggak ada konflik gitu. Itu mungkin Kang ya, semoga kebayang, semoga pas, kalau kurang jelas tanya lagi. Itu mungkin Tadi kan yang terakhir Kak, untuk yang ya. PSJJ itu dalam Oh ya, kita kan oke. menunggu nih waktu ya. Kita melakukan hal itu untuk 4 objek dalam satu waktu. Oke, ini jawabannya tentatif ya. Kalau secara teori bisa kita PSJJ ke gini-gini. Objek itu kan bisa plural. Contoh ya, saya mau bikin orang se-RT damai. Maka kita nembakin energi ke se-RT satu area untuk damai. Itu bisa ke banyak orang, langsung ke kucing-kucing juga kena, kan gitu ya. Gitu. Atau ada yang si A programnya bayar utang, si B programnya adalah untuk apa gitu ya. Programnya beda-beda nih. Nah, kalau programnya beda-beda, menurut saya kalau secara teori bisa gitu ya. Kita niatin dulu A gini, B gini gini, itu baru tembak gitu ya. Tapi menurut saya pribadi kalau di awal-awal sih mending satu-satu. Kenapa? Belum tentu kita itu memorinya kalau komputer gitu ya bisa multitasking gitu. Takutnya lagi ini programnya kepikiran misalnya ke yang lain gitu ya. Yang harusnya gimana jadi gimana gitu. Mending satu-satu walaupun waktunya dipendekin. Contohnya saya cuma punya Windows 10 menit, maka dibagi 4, 2,5 menit, udah 2,5 menit cewang. Dibandingkan 10 menit nembak ke 4 barengan, lebih baik 2,5 menit tapi satu-satu. Di awal ya. Nanti seiring dengan perkembangan tentunya teman-teman tahu sendiri kapasitas kita seperti apa. Terus kalau masalah apakah dengan PSJJ itu kita berusaha ngatur orang lain segala macam, itu mungkin tadi ada pertanyaan kayak gitu ya. Ya menurut saya sih bagian dari ikhtiar ya. Jadi contoh ya, si A ngutang sama kita, terus kita pengen PSJJ supaya dia merasa nyaman, bahagia kalau bayar utang, gitu ya. Kan harus kalimat positif ya. Jangan hidup susah, menderita, mimpinya ular, genderowo kalau belum bayar utang, misalnya gitu ya. Nah, itu mending yang positif gitu ya. Doain bahwa dia akan merasa lebih nyaman, enak, bahagia kalau bayar utang, gitu ya. Itu mah sama dengan usaha kita dengan ngetok WA segala macam. WA udah diblok, ngetok juga udah ditutup pintunya, ya sudah jalur begitu. Selama itu menurut kita hal yang baik ya menurut saya sih lakukan. Dan ingat, ijabah atau enggak kita nggak tahu kan gitu ya, kapan gitu ya. Bisa jadi kalau kita misalkan gitu, ternyata oh tetangganya yang terketuk gitu ya, tiba-tiba tetangganya ngasih ke kita atau gimana ya, kita nggak tahu jalur yang kayak gitu mah gitu ya. Uang mungkin sekian ratus ribu yang kita pinjemin baliknya dari pintu yang mana kita juga nggak tahu kan gitu ya. Nah jadi ya bebasin aja sih kata saya. Jadi itu bagian dari ikhtiar, bukan berarti kita pengen ngatur-ngatur orang. Toh kalau kita nagih utang juga bukan ngatur-ngatur orang kan gitu ya. Nah nagih utang mah kewajiban tuh. Kalau kita nggak nagih mah kita dosa. Kalau kita udah nagih dia mau bayar mau nggak itu urusan dia kan gitu ya. Bukan urusan kita lagi, kita udah nagih kan gitu. Jalurnya jalur belakang ya, salah satu yang kita punya orang lain nggak punya kan, kira-kira gitu. Mungkin gitu ya. Semoga kebayang. Ya nanti kalau ada apa-apa di grup aja ya. Udah 2,5 jam. Thank you banget udah latihan. Semoga hari ini semua materinya dapat dipahami. Nanti ada video rekamannya bisa diulang-ulang. Silakan bottom line-nya silakan diamalkan supaya teman-teman bisa dapat intisari ilmunya, dan silakan teman-teman juga
sarannya 1 kali 24 jam ke depan latihan apapun itu ya, yang simpel-simpel aja lah, yang penting latihan. Nun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Minum sebelum tidur ya.